pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Ini saya mendapat tugas dari calon guru penggerak untuk melakukan wawancara tentang proses pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Bisa langsung saja ya, Pak? Siap. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, selama ini saya dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Itu jika dilema etika kita dihadapkan kasus dengan dua pilihan, yang mana satu bernilai benar, yang satunya juga bernilai benar. Jadi dua-duanya ini bernilai benar semua. Sedangkan bujukan moral kita dihadapkan dengan dua pilihan, yang mana satu bernilai benar, kemudian yang satu bernilai salah. Jadi antara dua ini bertolak belakang, yang satu benar semua, dua-duanya benar semua, yang satunya itu satu benar, satu salah, begitu. Oh, ya, betul. Lalu bagaimana Pak Arya menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan. Jadi keduanya itu sama-sama benar. Ya, jadi langkah pertama tentunya dengan mengidentifikasi permasalahan ataupun kasus tersebut. Kemudian setelah itu langkah yang berikutnya setelah mengidentifikasi adalah mengumpulkan fakta-fakta kejadian, fakta-fakta kejadian apa yang ada dalam suatu masalah tersebut, kemudian mencari solusi dari fakta-fakta yang terkumpul. Tentunya kita bisa mencari solusi yang terbaik bagi kasus tersebut, tentunya dengan berbagai macam pertimbangan, sehingga solusi itu merupakan solusi terbaik yang kita ambil, begitu itu. Oh, berarti ya langkah pertamanya itu mengidentifikasi kasus tersebut, kemudian mengumpulkan fakta-faktanya, lalu mencari solusi yang terbaik dari semua solusi seperti itu ya, Pak? Nah, iya. Nah, lalu langkah-langkah seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Ya, yang pertama jelas mengidentifikasi kasus. Artinya mengidentifikasi itu dengan mempelajari waktu atau kapan terjadinya permasalahan ataupun kasus tersebut. Kemudian lokasi atau tempat di mana kejadian itu. Kemudian ada juga subjeknya, siapakah yang terlibat dalam permasalahan ataupun kasus tersebut. Kemudian yang berikutnya memanggil kedua belah pihak yang terlibat untuk saling melakukan konfirmasi ataupun juga mengungkapkan fakta-fakta, sekaligus mencari penyebab dan mencari solusi dengan berkolaborasi dengan beberapa pihak terkait. Misalnya kolaborasi antara saya dengan guru, kemudian mungkin juga dibantu dengan komite ataupun pihak lain yang kiranya itu bisa kita pandang dapat memunculkan solusi ataupun dapat memberikan ataupun mengatasi masalah tersebut. Gitu ya, Pak. Langkah-langkahnya. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya, tentunya hal-hal yang saya anggap menjadi satu bahan yang menjadikan pengambilan solusi itu efektif adalah dengan melakukan diskusi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut atau berdiskusi dengan pihak-pihak terkait, kemudian mencari alasan mengapa masalah itu bisa terjadi dan juga mencari solusi yang terbaik dari kedua belah pihak itu. Selain itu juga bisa melakukan dialog, diskusi dengan pihak yang bermasalah dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan agar dapat menghasilkan satu keputusan atau satu solusi yang dapat diterima oleh semua pihak atau kedua belah pihak dan diikuti dengan pemberian bimbingan secara komprehensif dan kontinu yang tidak menimbulkan perselisihan dari kedua belah pihak itu di kemudian hari. Begitu ya, Pak. Jadi Ya. dengan berdiskusi untuk
mencari solusi yang terbaik untuk keduanya, terbaik Ya, bagi keduanya. bagi keduanya. Ya. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentunya hal-hal yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan ini adalah mencari formula terbaik ataupun bagaimana mencari solusi yang berkaitan dengan kedua belah pihak yang efeknya itu bisa kita tekan seminimal mungkin. Efek ataupun resiko itu bisa kita tekan seminimal mungkin, sehingga dari apa yang kita diskusikan, apa yang kita cari akar permasalahan itu menjadikan satu solusi terbaik yang mana solusi itu tidak menimbulkan efek atau resiko efek itu kita tekan seminimal mungkin sehingga bisa diterima oleh kedua belah pihak dengan baik, begitu Ibu. Oh ya, seperti itu. Lalu apa ada sebuah jadwal tertentu atau untuk menyelesaikan sebuah kasus atau langsung diselesaikan di tempat? Ya. Kalau berkaitan dengan jadwal tentu kita tidak menjadwalkan adanya penyelesaian itu. Artinya jika terdapat masalah berarti kita harus segera untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau bisa memang hari itu kita selesaikan agar kedepannya itu tidak menimbulkan permasalahan lagi, tidak menimbulkan buntut permasalahan lagi di kemudian hari, sehingga mungkin efeknya itu akan menimbulkan perselisihan yang baru di kemudian hari gitu. Berarti langsung diselesaikan pada saat itu juga ya, Pak? Iya, langsung. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, faktor-faktor yang tentunya bisa mempermudah atau membantu kita dalam pengambilan keputusan ini tentunya banyak sekali. Kita bisa berkolaborasi dengan beberapa pihak, dengan Bapak Ibu guru kelas, guru mata pelajaran, karena di sekolah dasar tidak ada guru bimbingan konseling, artinya teman-teman Bapak Ibu guru di sekolah ini juga menjadi satu guru bimbingan konseling di kelasnya masing-masing. Kemudian juga dengan orang tua, dengan siswa lain ataupun juga dengan pihak-pihak dari luar, misalnya dari komite sekolah yang memiliki satu peran penting bagi sekolah ini. Gitu. Seperti itu ya Pak. Lalu dari semua hal yang telah Bapak sampaikan itu, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika? Dalam mengambil sebuah keputusan tentu harus mengedepankan asas kekeluargaan, kesepakatan bersama, musyawarah untuk mencapai satu kata mufakat, serta keputusan yang diambil itu dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dilaksanakan oleh semua pihak. Selain itu, komunikasi yang baik antar semua warga sekolah, baik itu guru, kemudian siswa, ditunjang dengan komite sekolah, itu tentu juga dapat mempercepat dalam proses penyelesaian suatu masalah. Gitu. Berarti berkolaborasi dengan warga sekolah ya Pak ya? Ya. Baiklah, terima kasih Pak atas waktunya. Semoga
siang. Mengganggu sebentar ya Bu. Iya. Hari ini saya datang ke sini dengan maksud untuk meminta waktu Bupati untuk melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ada waktunya ya Bu? Ya, silakan. Langsung saja, yang pertama, selama ini bagaimana Bupati dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya, Bu. Terima kasih ya. Selama ini saya dalam mengatasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu, jika kita bisa mengatakan dilema etika, jika kita dihadapkan dengan kasus yang ada dua pilihan, Bu, yang mana satu bernilai benar, yang satunya juga bernilai benar. Sedangkan untuk bujukan moral itu kita dihadapkan dengan dua pilihan, yang mana salah satunya itu bernilai benar, sedangkan yang satunya bernilai salah. Nanti kalau dilema etika itu keduanya benar, sedangkan bujukan moral itu satu benar dan satu salah ya Bu? Iya. Lalu selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, gini Bu, untuk pengambilan keputusan di sekolah saya ya Bu ya. Nah, untuk langkahnya yang pertama itu dengan mengidentifikasi kasus tersebut. Jadi kita identifikasi kasusnya, kita telaah dulu. Nah, setelah kita ketahui kasusnya, kita mengumpulkan fakta-fakta kejadian ya. Dari setelah dikumpulkan, kemudian kita mencari solusi terbaik bagi kasus tersebut dengan berbagai pertimbangan, dan kita bisa dari pertimbangan-pertimbangan itu kita bisa ambil solusinya untuk memecahkan masalah. Ya, berarti langkah pertamanya mengidentifikasi kasus, kemudian mengumpulkan fakta-fakta, lalu diambil solusi terbaik, begitu ya Bu? Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bupati lakukan selama ini? Nah, untuk langkah-langkah yang selama ini saya lakukan, yang seperti tadi, yang pertama kita mengidentifikasi kasusnya terlebih dahulu ya Bu ya. Ya, untuk mengidentifikasi kasusnya kita mulai dengan mempelajarinya, kapan kejadian itu terjadi. Nah, setelah kita ketahui dulu itu, kemudian di mana kejadiannya itu berlangsung, dan juga siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Nah, setelah kita identifikasi, kemudian kita memanggil kedua belah pihak yang terkait dengan kasus yang terjadi tersebut untuk untuk kita konfirmasi, mencari penyebabnya apa dan mencari solusi yang terbaik ya, dengan cara berkolaborasi dengan beberapa pihak. Misalnya kita bisa berkolaborasi dengan rekan guru, bisa dengan kepala sekolah, pihak-pihak komite, maupun pihak lain yang kita pandang bisa mengatasi masalah tersebut. Gitu ya Bu. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bupati anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, yang saya anggap efektif waktu saya mengambil keputusan itu yaitu dengan cara berdiskusi dengan yang bersangkutan. Jadi, kita pertemukan kedua belah pihak, kita berdiskusi untuk mencari alasan mengapa hal itu bisa terjadi. Kemudian setelah kita cari tahu, kemudian kita mencari solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak yang sama-sama nantinya saling menguntungkan. Berarti berdiskusi untuk mengambil keputusan yang terbaik gitu ya Bu? Iya. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan saya dalam mengambil keputusan itu bagaimana cara mencari solusi yang terbaik, yaitu solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak. Misalnya dengan kita mencari solusi, kita bisa mengambil yang resikonya seminimal mungkin, jadi tidak merugikan kedua belah pihak. Gitu ya Bu. Lalu apakah Bupati memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Bupati langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Lalu bentuk atau prosedurnya seperti apa? Begitu. Untuk menyelesaikannya tidak ada jadwal ya Bu ya, begini. Nah,
Hal itu kenapa tidak dijadwal? Karena apabila ada sebuah masalah, kalau bisa saat itu juga kita selesaikan. Jadi tidak menunda-menundanya hari selanjutnya supaya masalah itu tidak berkepanjangan dan tidak berlarut-larut, sehingga dengan kita mau langsung mencari solusinya pada saat itu juga, jadi nanti tidak menimbulkan perselisihan yang baru. Jadi langsung diselesaikan pada saat itu juga ya Bu? Iya. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bupati dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, yang pasti kalau faktor atau yang mempermudah saya itu pasti ada ya. Nah, kita itu bisa berkolaborasi dengan semua pihak, baik itu dengan rekan guru, bisa dengan murid, komunitas sekolah, maupun orang tua. Nah, pokoknya semua stakeholder yang ada di sekolah yang berhubungan dengan sekolah, kita bisa berkolaborasi untuk mengambil suatu keputusan. Berarti berkolaborasi dengan warga sekolah gitu ya Bu. Lalu apa dari semua hal yang telah kita sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bupati petik dari pengalaman Bupati mengambil sebuah keputusan di dilema etika? Pembelajaran yang saya dapatkan dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika itu, dalam mengambil suatu keputusan itu kita harus berdasarkan pada kesepakatan bersama. Ya. Nah, kesepakatan bersama yang dihasilkan dari musyawarah. Jadi seperti yang kita ulas tadi, semua itu dimulai dengan kita bermusyawarah. Kita berkolaborasi dengan semua anggota yang ada di sekolah kita. Serta keputusan yang nanti kita dapatkan itu dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak merugikan kedua belah pihak. Nah, dengan komunikasi yang baik tadi, semua warga akan mempercepat kita dalam menyelesaikan suatu masalah dalam kasus tadi. Berarti intinya itu kita harus berkomunikasi atau bermusyawarah dengan orang-orang atau warga setempat, warga sekolah itu untuk menyelesaikan sebuah masalah. Terima kasih atas waktunya ya Bu. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.